وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Untuk selamanya, tidak akan kembali lagi ke neraka, karena sudah ketentuan Allah. Di samping orang-orangnya kan juga tidak mungkin ya kembali lagi ke neraka. Soro neraka itu wis ceritane akeh Al-Quran hadis ya, tapi tidak kita ceritakan supaya tidak menakutkan. Yang penting hidup di neraka itu tahu kita soro, melarat ya. Naudzubillah min dzalik. Dan selain Islam semuanya di neraka jahanam. Jahanam, tidak ada di surga selamanya. Maka nanti kita bahas ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai hari ini, yaitu kita amalkan terus karena Rasulullah berpesan kepada kita di akhir Ramadan adalah hidupkan malamnya. Yang kedua yaitu bangunkan keluargamu. Dan yang ketiga kuatkan ikatmu. Artinya semangat. Jadi diajak menghidupkan malam Qadar atau malam terakhir 10 di bulan Ramadan dengan iktikaf dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal amal baik menurut manusia, tidak ada dasarnya, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau ada dasarnya dan contoh dari Nabi, maka insya Allah akan diterima oleh Allah. Maka kali ini akan kami berikan satu tema, yaitu sebuah amalan yang menggagalkan masuk surga. Ya, satu-satunya amalan yang menggagalkan umat Islam masuk surga. Yang kita bahas bukan orang lain ya, umat Islam. Jadi mestinya umat masuk surga, ya. Tapi ini gagal dalam gara-gara atau penyebab satu amal. Apa kira-kira? Nanti Bapak sudah hafal lah ibu-ibu, ya cuma ragu jawab. Syirik, ya. Jadi syirik itu amalan yang menggagalkan masuk surga. Satu-satunya perbuatan. Lainnya insya Allah masih diampuni Allah. Tapi kalau udah syirik, menyekutukan Allah, orangnya disebut musyrik. Kalau banyak musyrikin, gitu ya, baik laki maupun perempuan, kalau sudah menyekutukan Allah, itu gagal masuk surga. Apa dasarnya Ustaz? An-Nisa 48. Nanti dibaca di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Jadi syirik itu mutlak, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena mutlak tidak akan diampuni oleh Allah, tentu pasti akan masuk neraka. Kan tidak diampuni, punya dosa. Sedang dosa-dosa selain syirik, itu masih kemungkinan akan diampuni Allah, meskipun suatu saat nanti juga akan diberi sanksi oleh Allah di neraka, misalnya yang belum diampuni, tapi suatu ketika akan diampuni Allah dan dimaafkan, langsung dipindah ke surga. Termasuk sebagian tadi ya, orang-orang iman yang mampir di neraka tadi ya, nah itu, termasuk itu mungkin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu jangan sampai kita ini berbuat syirik. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Ketika ada sebuah hadis dinyatakan, yaitu maukah kamu aku tunjukkan dosa yang paling besar, al-kabair? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah yaitu berani kepada orang tua. Yang kedua adalah yaitu menjadi saksi palsu, dan yang ketiga adalah syirik kepada Allah. Itu termasuk dosa yang paling besar. Jadi yang pertama sebenarnya syirik gitu ya, asyirku billah. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan dari Nabi SAW bersabda, "Mamata la yusrik billah dakhalal jannah."
Siapa yang meninggal dunia tidak membawa dosa syirik, dijamin masuk surga. Dakhalal jannah. Pakai fi'il madhi, ya. Wong kita belum mati kok dijamin masuk surga, ya. Telah masuk surga. Berarti itu namanya dijamin masuk surga. Asal kita meninggal dunia itu tidak bawa dosa syirik, dipastikan oleh hadis itu sabda Rasulullah masuk surga. Sebaliknya, mamata ya, yusriku billah dakhalan nar. Siapa yang mati membawa dosa syirik, maka dia dipastikan masuk neraka. Walaupun amalnya banyak, ya, sholatnya luar biasa, puasanya Ramadan penuh terus, bahkan puasa sunnah, zakatnya tiap tahun, sedekahnya tiap hari, baca Quran khotam setiap bulan, dan semuanya harus dilakukan. Jika syirik, semua amalan itu habis, ya, tidak diterima oleh Allah gara-gara syirik. Nanti dipelajari surat Az-Zumar ayat 3. Jadi semua yang diamalkan itu habitat, terhapus, dihapus oleh Allah, tidak diterima gara-gara syirik. Jadi perbuatan syirik ini paling dibenci Allah. Allah paling luar biasa memusuhi terhadap dosa syirik yang menyentuhkan beliau, menyentuhkan Allah maksudnya. Jemaah rahimakumullah, karena itulah di surat Al-Ikhlas itu kan ditegaskan, ditutup dengan ayat terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun yang menyamai Allah. Maka kalau menyamai Allah disebut syirik, orangnya disebut musyrik. Itulah maka hati-hati dengan syirik. Dan para ulama tauhid membagi syirik itu ada dua. Ada syirik besar yang disebut dengan syirik akbar, dan ada syirik biasa yang disebut dengan syirik khaufi. Yang syirik besar itu mutlak akan masuk neraka selamanya, mutlak, karena dia menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, bintang, laut, pohon, kuburan. Ya, bukan menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Meskipun hatinya itu, hakikatnya mereka itu menyembah Allah. Karena di ayat lain juga ditanya, siapakah yang membuat langit, bumi, dan sebagainya? Pasti mereka menjawab, layakulun nawah. Pasti mereka menjawab itu, bahwa yang membuat semua alam semesta hanyalah Allah. Nah, kenapa kok dia menyembah berhala? Dia berpikiran berhala itu sebagai untuk alat dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasannya. Jadi tetap menyembah Allah, tapi lewat berhala, lewat kuburan, lewat pohon, lewat arwah, lewat macam-macam gitu ya, dunia atau alam. Nah, itu syirik besar. Hati-hati. Nah, jemaah rahimakumullah, itu mutlak akan masuk tanpa ampun dan tidak akan keluar dari neraka selamanya. Tadi di surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak percaya dengan Tuhan Allah, ya, orang kafir min ahlil kitab, baik itu dari ahlul kitab maupun yaitu orang-orang musyrik, al-musyrikin, ya. Jadi sama, kafir dan musyrik itu disamakan oleh Allah. Kedua golongan itu fi nari jahannam, ya, di neraka jahanam. Ini yang bilang Allah, bukan saya, ya. Saya yang membacakan ayat firman Allah. Fi nari jahannam. Meskipun mereka baik di dunia ini, baiknya sebatas di dunia, tidak sambung, tidak sampai kepada Allah, ditolak oleh Allah, ya. Di nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Loh,
berarti nggak bisa keluar dari neraka, ya, kekal selamanya. Dan predikannya ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Naudzubillah min dzalik. Sedang syirik yang kedua, syirik khaufi, syirik biasa, itu bagi kita orang beriman pada Allah, Islam, tapi di hal-hal tertentu itu masih menggunakan atau mempercayai, yaitu keyakinan-keyakinan yang di luar Allah. Misal, diyakini segoro kidul ana Nyi Roro Kidul sing jaga laut selatan sejak dulu kala sampai nanti kiamat, ya. Bahkan ada sebagian umat kita meyakini kalau pergi ke segoro kidul dengan pakaian hijau, maka jangan diharap selamat, nanti di sana akan dilalap Nyi Roro Kidul. Apalagi sing joko ganteng-ganteng itu, ya. Nyi Roro Kidul itu wanita kan, langsung dilalap tuh dari bojo nunggone lautan. Itu adalah suatu yang enggak masuk akal. Jadi adalah mitos, ya. Keyakinan yang dari mulut ke mulut yang enggak ada dasarnya. Itu namanya tahayul. Tahayul. Dan di bulan Suro, gitu, itu banyak orang nggak berani melakukan hajat. Nggak berani alasannya karena Nyi Roro pada bulan itu mantu, ya, mantu. Lah kok tahu? Ya mantu. Apa diundang deh? Terus yang kedua, mantu anaknya sing nomor piro? Masuk tiap tahun mantu. Nah, anaknya piro akeh kan ngono ya pertanyaannya. Jadi itu tahayul namanya. Karena itu jangan diyakini. Kalau diyakini syirik. Syirik. Orang Islam ini yang percaya seperti itu. Ya, yang paling banyak adalah tanya hari baik dan buruk. Kalau mau mendirikan rumah, mau hajat, punya hajat akad nikah atau yang lain-lainnya, ya, itu tanya dukun, paranormal, kon ngitung enake dina apa sing apik, dina apa sing apik enake, hitungan dihitung wetone tanggal piro, hari apa tanggal piro, ya. Sing lanang juga begitu, tanggal lahirnya hari apa, terus wetone pasarane sak mituruti. Oh, bagus ketemu ini jalan hari, aduh Bapak udah penuh, ya. Oh ya sudah, terima kasih, tak cari gedung yang lain. Enggak taunya ada salah satu pegawainya dia bilang, Bapak mohon kembali lagi, ini ada kebetulan membatalkan, ya, membatalkan yang maunya hari Sabtu tanggal sekian nggak jadi. Oh iya dah, betul. Kenapa? Katanya itu hari buruk, hari jelek. Sampai gitu loh Pak, dibatalkan. Maka baik Bapak, saya tebak ini, saya tangkap loh. Bapak berani? Berani, insya Allah. Allah yang menentukan, ya. Hari itu semua baik, tidak ada yang jelek, tergantung kita. Alhamdulillah lancar, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, itulah contoh orang syirik biasa, ya. Mungkin percaya apalagi dukun dan sebagainya itu. Nah, itu ada dua pendapat. Salah satu ulama itu tetap yaitu tidak akan diampuni Allah, masuk neraka. Tapi ulama yang lain dosanya besar, masuk neraka dulu, besok insya Allah suatu saat diampuni Allah. Walam, ya. Nah, itu namanya pendapat. Ini yang penting kita berusaha jangan sampai berbuat syirik, ya. Tahayul, khurafat, ya, bid'ah dan sebagainya itu menggagalkan kita masuk surga langsung setidaknya, ya. Karena itu Muhammadiyah itu komitmennya luar biasa terhadap warganya, anti syirik, anti TBC. Penyakit TBC itu berbahaya untuk selamanya. Itulah jamaah. Karena itu kita bersyukur, ya, sebagai hamba Allah dan berada di jamaah yang tentu anti itu, ya, anti syirik dan anti tahayul, bid'ah dan khurafat. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kalau panjenengan dibaringi sehat wal afiat, dibaringi panjang umur yang bermakna, rezeki yang cukup berkah, dan nanti menghadap Allah husnul khawatimah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.